Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah menyelesaikan sebagian besar dari pembacaan sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW yang dituangkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dalam kitabnya Simtud Duror. Insya Allah kita dapat barokah. Dapat barokah itu segala-galanya. Ya, dapat barokah itu segala-galanya. Memang akhir-akhir ini di ceramah saya, khususnya bulan Rajab ini, saya terus-terusan ngomong cari berkah. Yang penting barokah, barokah. Karena diri kita ini udah mulai lupa sama berkah. Hidupnya kebanyakan sekolah, kepinteran. Jadi berkah itu nggak ada dalam pelajaran matematika. Berkah itu nggak ada dalam pelajaran fisika. Berkah itu nggak ada dalam pelajaran kimia. Berkah itu nggak ada dalam pelajaran biologi. Berkah itu adanya dalam Pancasila sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Di situ adanya barokah. Kalau udah paham itu nanti insya Allah hidup. Gajimu segitu nggak mungkin nambah. Dan kadang ada orang hidup pakai matematika. Gaji saya 1 bulan 50 juta. Keperluan saya 1 bulan cuma 10 juta. Berarti sisa 40 juta. Oh tenang dia. Saya punya saldo tiap bulan 40 juta. Dia lupa. Itu kalau nggak berkah, saldonya bisa habis bahkan minus 200 juta. Bahkan minus nggak 200 juta. Kok bisa? Ya, karena bulan kelima dia kena penyakit. Ya, dia kena penyakit. Buat berobat uangnya habis. Kemudian dia pailit, jatuh miskin, double penyakit. Fisiknya sakit, hatinya sakit. Akhirnya matinya stres. Naudzubillah min dzalik. Gara-gara apa? Melupakan barokah. Maka barokah penting. Jangan pakai matematika. Ya, pakai yang namanya at-ta'ah, taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saya masih gencar menyuarakan yang nggak perlu disuarakan. Karena udah langsung disuarakan oleh yang maha bersuara, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kita sholawat, kita enggak sholawat, ya Allah sudah sholawat dan selalu bersolawat. Kita sholawat, enggak sholawat, malaikat sudah sholawat dan selalu bersolawat. Jadi ini menyuarakan yang enggak perlu disuarakan, tapi kita perlu menyuarakan agar kita masuk dalam kelompok manusia-manusia yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dipanggil sama Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu. Makanya saksi langsung dari yang maha kuasa, saksi langsung dari yang maha mencipta, saksi langsung dari yang maha bisa. Siapa yang rajin sholawat, Allah yang nyebut dia ahli iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman. Makanya kalau kita suka sholawat, suka menyuarakan sholawat, suka menyebarluaskan sholawat, gak usah cari dalil dari orang lain, langsung Allah yang ngomong, kamu mukmin, kamu mukmin. Sebab kita dipanggil, ya ayyuhalladzina amanu. Siapa yang panggil? Allah. Orang ke masjid, ya orang ke masjid. Mungkin kita lah beli mukmin, mukmin. Ya, kadang orang sombong juga masuk masjid. Ya, orang pengen pamer, ya ujub sum'ah juga masuk masjid. Yang percaya sama Allah beneran, yang mukmin beneran, itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita wajib prasangka baik. Setiap orang bergerak ke tempat yang baik, kita harus prasangka ini orang baik. Kita itu boleh suudzon hanya pada diri kita sendiri. Saya yang belum baik, saya yang belum benar. Tapi nggak boleh putus asa.
Karena harus prasangka baik sama Allah. Lihat kurang kita, lihat Allah, jadinya semangat. Karena Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Memberi, Maha. Sehingga nggak ada alasan buat kita untuk putus asa. Makanya kalau kita udah rajin sholawat, siapa tadi yang saksi kita mukmin? Siapa? Allah. Buktinya apa? Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu. Dipanggil dulu namanya, baru diberi perintah. Betul? Bukan dikasih perintah dulu, kalian semua sholawat, nanti kalian mukmin. Enggak begitu. Pangkatnya dikasih dulu, baru dikasih tugas. Berarti orang-orang yang bertugas sholawat adalah orang-orang yang udah pangkatnya mukmin. Makanya Habib Ali Habsyi rahimahullah dalam maulidnya Sing Tuduror di awal mengatakan, ya, min khawazil mu'minin, yang bisa rindu sama Nabi SAW, bisa kangen sama Rasulullah SAW, yang bisa banyak sholawat sama Rasulullah SAW, itu mukmin, bukan sembarang mukmin. Min khawazil mu'minin, mukmin tataran jajaran yang paling khusus, senior, yang paling istimewa. Min khawazil mu'minin. Nah sekarang ini ada orang yang sakit, ada orang yang takut sakit. Takut sakit artinya takut sama penyakit. Ini penyakit yang bahaya nih. Karena penyakit itu makhluk. Banyak orang lupa ilmu tauhid. Segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Penyakit apapun, mau kanker, mau liver, mau asam urat, mau kolesterol, mau lambung, ya, apalagi stroke. Sebutkan penyakit yang kelas berat, saya nggak hafal soalnya. Dan kurang kerjaan kok ngapalkan penyakit gitu. Tapi coba yang sering didengar, apa coba? Sebutkan. Nah, corona itu baru lahir udah buat masalah itu. Corona itu artinya corona, ya kan, yang menemani. Orangnya namanya korin. Jadi kalau corona nempel nggak mau pisah, ya betul loh, namanya menemani. Korin itu hanya bisa kalau yang ditemani sudah mati. Kalau yang ditemani belum mati, dia tidak mau pisah. Tapi orang yang ditemani korin itu sehat-sehat saja. Gak ada judulnya ditemani kok mati. Ya, betul ya. Jadi mati bukan karena ditemani, mati karena memang dicabut Israel alaihis salam, berarti ajalnya udah tiba, kontraknya sudah habis. Gitu aja kok repot. Yang lain udah, penyakit yang lain jangan bahas corona, nggak penting, bahas apa? Tumor, apalagi kanker, paru-paru, apa? Bolong, bukan lagi basah ya. Paru-paru lubang, jantung, itu udah jelas, jantung berhenti pasti mati. Iya, enggak, salah. Jantung berhenti belum tentu mati. Banyak orang yang udah jantungnya berhenti nyatanya hidup lagi. Mati itu dalam syariat definisinya bukan berhentinya jantung. Berhentinya jantung tidak berdetak lagi, mati, definisi dokter. Definisi mati dalam ilmunya Allah, ilmu Nabi Muhammad SAW cuma satu kata. Kalau ruh udah keluar dari jasad udah bisa sama ruh, manusianya dikatakan mati. Jantung tidak berdetak, seluruh fungsi tubuh tidak berfungsi. Kalau roh masih di dalam, namanya belum mati. Masih hidup tapi gak obah, hidup tapi tidak bergerak. Itu nanti tiba-tiba bisa bergerak. Banyak kejadian saudara-saudara. Salah satunya teman saya di Makassar sana, udah disolatkan takbir ketiga bangun lagi. Yang nyolatkan langsung geblak. Untung yang nyolatkan tidak mati. Takbir ketiga, ya udah 3 hari dinyatakan meninggal, udah dimandikan, dikafani, bahkan diawetkan, ya bahkan diawetkan biar jenazahnya nggak membusuk, biar aromanya nggak terlampau, gitu kan ya, diawetkan. Pakai apa tuh namanya buat ngawetkan tuh? Formalin, udah dikasih formalin. Takbir ketiga hidup lagi. Sampai sekarang orangnya masih ada di Makassar. Kalau pengen ketemu nggak akan saya antarkan. Jauh Makassar ya. Cari sendiri di sana ya, cari sendiri. Jadi mati itu karena apa? Ruh pisah. Gak ada hubungannya dengan fisik. Penyakit itu makhluk. Makhluk jangan ditakuti. Takut kok sama makhluk. Takut sama yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut sama Allah. Kalau udah takut sama Allah, gak takut sama penyakit. Ya sakit ya dijalani. Orang hidup itu kan resepnya cuma 2. Kalau nggak bisa 2 ini silakan mati. Silakan
mati. Maksudnya walaupun kamu hidup, kamu sudah mati. Sehingga hidupnya nggak mungkin enak. Satu, dapat nikmat syukur. Alhamdulillah. Syukur. Kalau nggak mau syukur dapat nikmat, mati-mati. Contoh, istri. Nah, ibu di atas tuh. Ya, yang udah punya keluarga. Bu, ya, punya suami. Disyukuri nggak, Bu? Jawabnya lama ini. Alhamdulillah. Mana yang lebih sering? Mensyukuri suami atau mensyukuri suami orang lain? Pak, itu suaminya baik loh, gak seperti kamu. Pak, itu suaminya ganteng, gak seperti kamu. Orang yang begini nih, yang begini, padahal udah punya suami. Suaminya ya alhamdulillah, dia ganteng loh. Kalau suaminya perempuan kan medeni. Suaminya kan laki-laki berarti kan ganteng, alhamdulillah, ya sehat. Suaminya ya nemeni. Mestinya kan dia ngomong sama dia, alhamdulillah aku punya suami. Ya, ini nggak mau gitu. Melihatnya yang lain, nggak mensyukuri yang ada. Hidupnya pasti susah. Orang kalau nggak bisa mensyukuri yang dimiliki, nggak mensyukuri yang ada, lihatnya yang lebih tinggi terus dalam urusan dunia, maka dia tidak akan pernah bahagia. Allah tidak akan pernah mencatat dia orang yang bersyukur ataupun orang yang sabar. Sabda Nabi Muhammad SAW bil makna, orang yang dalam urusan dunia selalu melihat yang lebih tinggi, akan merasa kurang dan kurang dan kurang dan kurang. Nah, kalau merasa kurang kan gak enak ya. Kalau merasa cukup kan nikmatnya luar biasa. Yang kedua, sabar. Sabar ini kalau orang sudah bisa sabar, masalahnya apapun selesai. Contoh, bapak-bapak ini mungkin sering mengalami, mungkin loh, dimarahin istri, pernah enggak? Mau ngomong sering, istrinya di atas. Mau ngomong pernah, ini dusta gitu kan ya. Mungkin sering, seminggu bisa 3 kali, atau mungkin sehari 3 kali. Kayak minum obat ya, sehari 3 kali. Dan tingkatan yang tertinggi syukur. Alhamdulillah istriku sehat. Itu tingkatan tinggi. Nah, sadar saja Anda yang di hadapan saya ini tingkatannya ya udah sadarlah. Mau ngaku tinggi ya nyatanya belum tinggi. Kita ini kan singkatan al-keluh wal kesah. Dikit-dikit ngeluh ya, berkeluh kesah. Jadi kalau istri marah, maka kita pakai kendaraan namanya sabar. Sabar. Tahan emosi. Kamu tidak pernah ngasih duit saya, padahal baru ngasih 5 juta. Sabar, tahan emosi. Kalau bisa sabar, selesai masalah. Temennya nanya, Mas, kamu tuh sama istri model begitu kok kelihatan wajahmu bahagia. Jawab, yo gak bahagia. Nah terus sabar. Loh, tapi sabar kok bisa buat kamu bahagia? Hanya orang bodoh yang sabar tidak bahagia. Mulai bingung yang nanya. Lu sabar kan gak enak, kok kamu sabar bisa bahagia? Biasanya syukur itu bahagia. Loh kalau kamu sabar gak bisa bahagia berarti kamu bodoh. Kamu belum paham apa itu sabar. Orang itu sabar karena satu alasan. Apa? Wasobru thawabuhul jannah. Orang yang sabar balasannya surga. Jadi kalau istriku marah-marah, aku gak lihat marahnya. Yang ku lihat, kalau aku sabar dikasih Allah surga. Jadi aku bahagia. Nanti kalau istriku nanya, kenapa kamu bahagia Mas? Jazakillah khairan, berkat kamu aku dapat surga. Posisimu entah di mana. Enak Pak? Enak. Di orang ini hidup dunia cuman ya itu, kalau nggak sabar syukur, nggak siang ya malam. Kalau udah siang terus kiamat berarti. Begitu, nggak ada warna yang lain. Lah udah paham kok masih bingung hidup. Heran saya. Mas, halo. Ini di hadapan saya manusia semua? Enggak manusia semua, ada manusia, ada jin, ada malaikat, bahkan setan juga ada. Bahkan setan ikut pengajian. Jangan kamu kira setan enggak ikut pengajian, ikut, tapi jarak jauh. Karena setan dilarang masuk pengajian. Tapi setan punya kemampuan, walaupun jauh ya, dia nanti bisa goda kita. Dia nanti bisa goda kita, tapi setan enggak boleh masuk pengajian. Karena pengajian dibentengi oleh malaikat. Malaikat yang jaga majelis ilmu. Makanya di majelis ilmu walaupun setannya jauh goda-goda, kita nggak akan terasa terpengaruh selama masih di pengajian ya. Begitu keluar, wallahu a'lam. Karena di luar sana setan sudah menanti. Setan udah menanti. Contoh aja, di pengajian ingat hutang, nggak akan suntuk. Karena setan nggak nembus, nggak akan suntuk. Di luar pengajian ingat hutang, wah, setan nakut-nakutin.
Rumahmu disita loh. Nanti kamu hidup di mana? Nanti begini, takut-takutin sama setan. Akhirnya stres, ya susahnya luar biasa. Saya ulang dikit boleh? Ya, tenang. Ini 17 menit 51 detik. Lanjutkan ya. Pemirsa di mana? Kapan giliran suami? Bu. Ya, jadi istri enak tidak? Bahaya loh. Enak jadi laki-laki itu kalimat bahaya. Kalau itu keluh kesah, enak ya jadi perempuan, itu juga kalimat bahaya kalau kesah. Karena jadi laki perempuan bukan pilihan, itu hadiah. Udah kamu laki-laki, udah kamu perempuan. Resepnya hidup itu cuma satu di antara dua, dan dua-dua harus diamalkan. Sabar, syukur, sabar, syukur, sabar, syukur. Kalau udah begitu, mesti enak. Nah, termasuk ini tadi yang disebut apa? Corona ya. Corona. Ya Allah. Corona ya. Namanya bagus, tapi bawa masalah. Masalahnya apa? Dia datang di tengah orang-orang yang udah mulai lupa sama Allah. Dia datang di tengah-tengah manusia yang udah mulai lupa sama Allah. Jadi dikasih corona saja kocar-kacir. Sampai akhirnya masker diborong. Gara-gara corona. Dikira itu masker bisa melindungi dari penyakit. Kamu sembunyi di bawah kolong. Ruanganmu tertutup semua. Kalau jatahnya kamu sakit ya sakit. Selesai. Ya, jatahnya kamu sakit ya sakit. Loh, tapi kita harus jaga diri. Jadi muslim gak usah ribet, gak usah lebay. Harus menjaga diri. Kita harus begini. Muslim mana yang gak menjaga diri? Muslim mana yang gak waspada? Muslim mana yang gak bersih? Gak ada. Ya, muslim itu pasti bersih. Muslim itu pasti bersih. Kenapa? Awang tugasnya satu hari sholat 5 kali. 5 waktu sholat. Betul ya? Bahkan dianjurkan qobliyah ba'diyah. Untuk sholat wajib dalam keadaan suci. Dari hadas besar maupun hadas kecil. Berarti dia dalam keadaan berwudu. Wudu itu ya, di antara rukun wudu, seluruh anggota tubuh yang berhubungan dengan dunia luar itu wajib dibasuh. Wajah, iya, tangan, kaki. Ini kan berhubungan dengan dunia luar. Kemudian kepala, rambutnya ini berhubungan dengan dunia luar. Yang lain dianjurkan, disunahkan, telinga. Sebagian ada yang mengatakan leher disunahkan. Kemudian juga disunahkan lebih. Kalau tangan wajibnya rukunnya sampai siku lebih dikit, suruh lebihkan lagi. Siapa yang melebihkan itu akan lebih sempurna. Kaki sampai mata kaki suruh lebihkan lagi. Semakin lebih semakin sempurna. Yang sisa yang mana? Yang dimaskeri. Baju. Pakai baju, pakai kaos. Ini kan masker tingkat tinggi kan? Bukan cuma hidung ya. Terus ke sini. Yang hidung selesai. Tidak disunahkan. Jadi kalau kita ini kena penyakit, sudah menjalankan syariat Islam, menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW, kena penyakit, takdir saudara-saudara selesai. Takdir. Tanya sama dokter, gak ada yang lebih bersih dari kita. Kalau udah kita jalankan betul syariat Islam, mau makan disuruh cuci tangan. Iya. Kalau meludah yang gak boleh mengarah ke orang, iya, suruh minggir ke arah yang lain. Kalau di tanah segera ditimbun. Ajaran Islam dijalankan benar, selesai masalah. Gak akan kena penyakit, kecuali memang takdirnya sakit. Takdirnya sakit, waktunya sakit. Dokter yang hidupnya sehat, banyak yang sakit. Betul tak betul? Dokter yang paling tahu sehat, jaga betul. Ya kena penyakit. Makanya nggak usah lebih sama penyakit atau sakit. Ambil jurus ini. Apa jurusnya? Jurus yang namanya kita nggak takut sama sakit, nggak takut sama penyakit, takutnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau udah takutnya sama Allah, kena sakit, nyantai. Ya berobat. Orang sakit kok kemudian alasan takdir. Mas, kamu kok nggak berobat? Terima takdir. Salah. Orang sakit, takdirnya sakit, maka tugasnya berobat. Berobat kemana? Ahlinya. Mungkin ada dengan dokter, mungkin ada dengan herbal ya, dengan herbal, mungkin ada dengan pijat, yang punya keahlian terserah dengan ahlinya. Tapi jangan lupa nggak ada yang lebih hebat dari mengobati penyakit, mencegah penyakit dan menyingkirkan penyakit ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali kita berobat tapi lupa sama yang ngobati. Obat tuh nggak bisa ngobati, dokter nggak bisa ngobati. Dulu waktu saya masih kecil, saya punya pembantu rumah tangga dulu. Sekarang nggak punya pembantu rumah tangga.
Dulu masih kecil punya pembantu rumah tangga. Pembantu saya itu sakit. Oleh ibu dan ayah saya diajak ke dokter, ayo pergi ke dokter. Pembantu saya itu geleng-geleng kepala, nggak mau. Orang desa. Kemudian mengeluarkan satu pepatah yang lucu, yang saya kenang sampai sekarang. Nggak mau ke dokter, dokter didodok gemeter. Dokter didodok gemeter. Percuma nanti kamu ke rumah dokter jam 2 malam, dokternya juga gemeter. Siapa itu ya? Dokternya juga sakit. Ini kata pembantu rumah tangga. Maksudnya apa begini? Maksudnya dokter nggak bisa nyembuh. Kira-kira, ya kira-kira berdasarkan pengalaman, kalau sakitnya ini dikasih ini, insya Allah sembuh. Kalau nggak sembuh, kira-kira lagi. Kira-kira dengan obat yang ini, insya Allah sembuh berdasarkan kasus yang sudah ada. Karena penyakitnya jenis ini, obatnya jenis ini, insya Allah sembuh. Belum sembuh, kira-kira lagi. Nggak ada kepastian. Nggak ada kepastian. Karena yang bisa menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain Allah nggak bisa. Selain Allah nggak bisa. Karena itu nomor satu, jangan cari dokter dulu. Jangan cari dokter dulu. Jangan cari masker dulu. Ya, jangan A sampai Z dulu. Nomor satu, datangi Allahnya dulu. Nah, datangi Allah artinya minta sama Allah dijaga agar sehat. Dijaga agar terhindar dari penyakit. Dan diberikan kesembuhan bagi diri yang sakit dan orang lain yang sakit. Niatnya yang kuat. Nah, doa itu diantaranya Alhamdulillah. Doa yang paling mujarab kalau diawali sholawat. Apalagi kalau sholawatnya udah mengandung doa untuk kesehatan. Wah, itu nikmatnya luar biasa. Alhamdulillah ulama udah ngajari sholawat tibbil qulub. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Ya Allah, limpahkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tibbil qulub, dokternya hati. Dokternya hati. Dan obat bagi semua penyakit hati. Ya, wa nur absar wa dhiyaiha. Cahaya bagi seluruh pandangan. Pandangan apapun itu cahaya dan Nabi Muhammad SAW ya. Kemudian tadi juga obat bagi tubuh-tubuh yang sakit, ditambah penutupnya cahaya bagi semua penglihatan. Artinya apa? Kalau selawat ini didawamkan, dibaca, itu kita lagi tawassul dengan Nabi Muhammad SAW yang dokternya semua orang, obat bagi segala macam penyakit. Rasulullah itu obat SAW. Maaf, ini mungkin nggak dijelaskan sama banyak orang. Ada orang kadang mengkritisi Habib sama Kiai. Habib sama Kiai ini dikit-dikit orang sakit dikasih air. Orang sakit kok disolawati, nggak masuk akal. Pakai akalnya toh Bib. Ini sakit, kok kamu solawatin? Sakit ya, diobatin, bukan disolawatin. Ya, sakit diobatin, bukan disolawatin, nggak masuk akal. Oke, orang-orang yang cari akal, mari kita bicara pakai akal. Dudukkan dulu permasalahan, pakai akal siapa? Akal hewan, akal manusia, atau akal mukmin? Ya, akal orang yang beriman tentunya. Akal orang yang percaya pada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Kalau akal yang kamu gunakan nggak dilandasi Al-Quran dan Sunnah dan ucapan para ulama, maka hentikan dialog mulai sekarang. Dialog ini hanya untuk orang-orang yang akalnya dilandasi Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana Al-Quran dan Sunnah? Ayo kita pakai akal kita dengan Al-Quran dan Sunnah. Ada non-Muslim sakit nggak bisa berdiri, nggak bisa berdiri. Dia sudah obati dengan semua obat yang ada di masa itu. Bahkan semua dokter di kampungnya sudah turun tangan. Turun tangan dokter yang obatin. Gak ada yang bisa menyembuhkan dia. Gagal semuanya. Padahal itu pakar. Ini kepala sukunya masih tidak bisa jalan. Lumpuh. Ya lumpuh. Terus kepala sukunya ngomong. Tadi ada orang-orang kok wajahnya baik-baik. Tadi kesini dia minta makan, kita tolak. Ya kita tolak. Kelihatannya itu orang-orang itu punya sesuatu. Masya Allah. Hebatnya sahabat Nabi Muhammad SAW. Non-Muslim yang lihat saja Pak, ini orang luar biasa. Loh, kita ini di Indonesia Muslim mayoritas. Nah saudara kita yang non-Muslim itu lihat kita orang biasa atau orang yang luar biasa ya? Luar biasa apa ya Allah alam. Wajah kita ini menyenangkan, menenteramkan atau menyeramkan. Kita punya wibawa atau nggak punya wibawa ini? Ya wajahnya ini wajah yang bisa diharapkan atau wajah yang cari harapan? Yang mana nih? Wajah yang bisa diharapkan atau wajah yang cari harapan? Yang mana? Saat itu yang non-Muslim, lihat sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, ini orang-orang yang wajahnya bisa diharapkan. Kejar, minta obat dari mereka.
Singkat cerita, salah satu angkat tangan, saya bisa ngobati kepala sukumu. Tapi ya mohon maaf, tadi ini kami minta makan, nggak dikasih makan. Kami ini kelaparan semua. Jadi mulai sekarang ya, karena kamu seperti itu, kamu bukhola, bakhil, pelit, ayo kita hitung-hitungan dulu. Kalau sembuh, saya minta bayaran. Sembuh minta bayaran. Udah berapa bayarannya? 100 ekor kambing. Deal. 100 ekor kambing. Teman-teman yang lain juga ketar-ketir nih. Ini kelihatannya nggak punya apa-apa ini. Sama dengan kita nih. Ilmu juga sama, pangkat juga sama. Nggak ada pengalaman jadi dokter ini. Kok berani dia ngomong 100, nunggu di luar semua, nggak ada yang ikut masuk. Suruh sono dewe masuk. Tanggung jawab kamu. Kamu tanggung jawab. Kurang lebih begitu. Masuklah ke desa tadi. Nyantai. Mana kepala sukumu? Ini. Diludahin. Coba bayangkan, kalau nggak sembuh bagaimana ya? Kepala sukunya diludahin, tapi jangan kamu bayangkan dengan ludahmu. Blok, enggak. Sahabat ludahnya ludah sopan, ludah yang kecil kan? Kecil. Dah. Bismillah, kum, bangun. Kepala sukunya langsung bangun. Berdiri. Dah, kaget semuanya. Loh, kok bisa ya? Langsung jengkel Pak, bangun. Sahabat nyantai saja. Mana 100 ekor kambing? Wah. Pulang bawa 100 ekor kambing. Temennya lihat, wih berhasil bawa kambing. Berhasil bawa kambing. Maka diajak makan sama temannya. Ayo makan. Udah mau. Saya tidak mau makan kambing kamu ini. Ini kambing hasil minta upah dari non muslim. Dan tadi kamu ngobati pakai komat kamit apa nggak jelas juga itu. Iya. Pakai apa kamu? Ayat Al-Quran. Wah, kamu minta upah dari ayat Al-Quran. Kami nggak mau makan kambing ini. Ini kambing nggak jelas statusnya. Terus terserah kamu. Saya lapar, mau makan. Nah ini sahabat udah mengamalkan ilmu, mau mikir, mau mumet. Ya, udah mengamalkan. Dah, sahabat sembelih makan, terus pulang ke Madinah. Sampai di Madinah, yang lain lapor sama Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, tadi ada peristiwa begini. Rasul nanya, mana orangnya mana? Suruh ke sini. Dihadapkan ke semua orang tadi ya. Tadi kamu apakan tuh yang sakit? Saya bacakan Al-Fatihah, wahai Nabi Muhammad SAW. Saya jampi-jampi. Jampi-jampi itu bahasa Jawa diangkat menjadi bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya ruqyah. Ya, makanya ruqyahnya sahabat itu nggak banyak apa aneh, santai. Selesai. Itu ruqyahnya sahabat. Nah, kalau kita ini kadang ya. Kita ini kadang. Jampi-jampinya orang-orang soleh itu nyantai saja. Dilihat, dah pulang sembuh. Ya, jampi-jampinya nggak banyak aksi. Itu orang-orang soleh. Sahabat, tapi orang-orang yang mulia. Nah, ikhwani rahimakumullah. Subhanallah. Dijampi-jampi sembuh. Nabi nanya, lah kamu jampi-jampi pakai apa? Al-Quran. Al-Quran yang mana? Surat Al-Fatihah ya Rasulullah. Surat Al-Fatihah. Terus Rasul nanya, Nabi nggak ngajarin. Nabi nggak ngajarin. Kamu kok tahu Al-Fatihah bisa untuk jampi? Senang Nabi Muhammad SAW. Karena udah umatnya yang cerdas. Ada sahabatnya yang cerdas. Ada sahabatnya yang mulham. Dapat ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sahabatnya dimarahin. Saya nggak ngajarin lo. Saya nggak pernah ngajarin. Al-Fatihah jampi-jampi saya nggak pernah ngajarin. Bid'ah ini. Saya nggak ngajarin kamu ngarang-ngarang sendiri. Ya saya kan nggak ngajarin. Kamu kok ngarang-ngarang sendiri. Emang kamu lebih hebat dari saya? Saya masih hidup loh dia. Mestinya kan tanya dulu. Kenapa kamu gak tanya dulu? Kenapa kamu ambil keputusan? Kenapa kamu ngarang-ngarang? Dah, walaupun pakai Al-Quran, tapi saya gak ngajarin. Ngawur kamu. Apa Rasul bilang begitu? Enggak, salah. Justru Rasul bersabda, dari mana ya? Kamu kok bisa tahu? Ini jambi dengan senang. Untuk menunjukkan senangnya, Nabi kemudian nanya, iya, minta gitu. Mana jatah saya? Kambingnya mana jatah saya? Dibahas sama ulama. Kenapa Nabi minta mana jatah saya? Satu, untuk meyakinkan yang lain itu betul-betul halal. Maka Nabi juga ikut makan. Yang kedua, ngajari umat. Ya kalau kamu berhasil, ingat gurumu. Itu Al-Fatihah yang ngajari gurumu. Paham? Paham tak? Ya di rumah paham. Ingat yang ngajari saya. Ya. Jadi kalau sukses ya baca sholawat, ya jangan lupa komisi 10%. Ya begitu, gurunya yang ngajari kok dilupakan. Dia ngajari diingat, Nabi ngajarin. Dah mana jatah saya. Ini bukan dengan obat, gak minum apa-apa. Bahkan ini non muslim, gak iman sama Al-Quran, gak iman sama Al-Quran, gak iman sama Allah Ta'ala. Tapi yang ngobati beriman.
Yang ngobati beriman. Maka kekuatannya yang beriman itu bisa ngaruh pada yang mukmin maupun yang tidak mukmin. Makanya sholawat tadi ini ya nggak minum obat, tapi sholawat minta semuanya untuk semuanya, mukmin maupun non mukmin, muslim maupun non muslim yang sakit biar sehat. Karena kalau tetangga kita sakit, mesti ada juga was-was. Kalau ketularan gimana? Nah, mungkin yang agak bakhil, wah nanti kalau ada pengumpulan dana untuk pengobatan gimana ya? Yang bakhil, betul kan ya? Tapi kalau kita ini semuanya kita doakan sehat, semuanya doakan sehat. Hidup berbangsa bernegara kan juga enak, bermasyarakat juga enak, hidup dalam satu komplek juga enak. Kalau semuanya sehat, maka baca sholawatnya tadi yang niatnya yang besar untuk semuanya biar sejenisnya orang sakit bisa sembuh, karena yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru yang paling masuk akal adalah dengan doa. Itu yang paling masuk akal. Yang kedua, Al-Quran. Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam itu ngobati nggak pakai obat. Dan penyakit yang ditangani Nabi Isa itu sampai sekarang pada pusing orang. Penyakitnya judulnya kematian. Orang mati, yuhyil mauta biiznillah. Orang mati, ya keluarganya pengen coba dihidupkan sebentar. Nabi Isa, yang mati cuma dipegang, hidup. Gak kebanyakan gaya. Enggak kemudian ambil listrik disetrum. Enggak. Ya, kalau di kedokteran kan yang udah hampir mati disetrum tuh ya. Biar hidup lagi gitu kan ya. Biar jantungnya berdetak lagi. Kan juga sama itu. Banyak aksi. Tapi kalau Nabi Isa enggak begitu. Pegang, sembuh, hidup lagi. Yang lumpuh, cuman dielus-elus, bangun, hidup lagi. Ya kakinya hidup lagi, bisa jalan. Yang bisu dari lahir, tiba-tiba bisa ngomong. Tunanetra bisa melihat. Nabi Isa alaihissalam biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalau Nabi Isa seperti itu, bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Rasulullah itu di dada beliau lah ditaruh Al-Quran. Kita kan nggak ditaruh Al-Quran di diri kita. Rasulullah di dadanya ditaruh Al-Quran. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Katanya Allah Ta'ala, seandainya Al-Quran ini kami turunkan pada sebuah gunung, maka kamu pasti akan melihat gunung itu hancur lebur karena takut sama Allah. Jadi kalau Al-Quran turun di gunung, gunungnya hancur. Betul? Ya makanya ketika di Bukit Tursina, Nabi Musa alaihissalam pengen lihat tajallinya Allah, maksa ya lihat tajallinya Allah, tanda kekuasaan Allah. Baru sedikit saja gunungnya hancur. Nabi Musanya pingsan alaihi salatu wassalam. Tapi lihat, saya mau nanya, Al-Quran itu turunnya di mana? Nabi terima wahyu di mana? Turunnya wahyu pertama kali di mana? Pertama kali dan itu langsung ke dada Nabi 30 juz. Di mana itu? Di atas gunung. Gunungnya hancur atau ada sampai sekarang? Ada sampai sekarang. Kenapa nggak hancur? Karena diterima sama Nabi, bukan sama gunung. Yang terima dada Nabi Muhammad SAW. Kalau itu turunnya sama gunung, gunungnya hancur. Nggak kuat. Turunnya pada dada Nabi Muhammad SAW. Nah, sahabat itu dapat hafalan Al-Quran yang keluar dari lisannya Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihahnya itu dari lisan Nabi Muhammad SAW. Langsung gitu ya, langsung. Maka Al-Fatihahnya sahabat ini luar biasa. Dari sahabat dilanjutkan ke kita, sampai kita. Maka Al-Fatihahnya ini luar biasa. Karena sebetulnya itu titipan dari dada Nabi Muhammad SAW. Karena itu orang yang sudah dititipi Al-Quran kok kemudian dihilangkan, ada ancamannya. Orang yang tadinya sibuk ngapalkan Al-Quran kemudian dilupakan, ya justru ada ancamannya itu. Kamu udah dititipi kok nggak kamu hargai, nggak kamu jaga, justru diancam. Karena Al-Quran ini kalamullah, sesuatu yang mulia, nggak bisa dibandingkan dengan makhluk, karena dia bukan makhluk, dia kalamullah. Apa yang terjadi? Begitu Al-Quran itu dibacakan, yang sakit sehat. Yang sakit sehat. Zahiran wa batinan. Zahir maupun batinnya. Nah terus bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Sekujur tubuhnya ditempeli Al-Quran.
Yang langsung ya, yang langsung. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW ijma ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ulama manapun di jagat raya ini tidak ada ciptaan Allah yang lebih indah dari Nabi Muhammad SAW. Gak ada. Di jagat raya ini tidak ada yang lebih kuat dari Nabi Muhammad SAW. Makhluk Allah yang paling kuat. Buktinya Isra Mi'raj nembus 7 lapis langit ya kembali ke bumi, badannya utuh-utuh saja. Pesawat antariksa itu butuh lapis berapa itu? Nembus atmosfer balik tinggal protolan kecil aja ya kan ya. Pakai payung gitu, pakai terjun payung setelah itu. Karena melawan atmosfer hancur. Tapi SAW naik buruk. Digambarkan naik buruk itu gak ada pelindungnya, open, terbuka. Gak seperti mobil atau pesawat open gitu ya, gak masuk angin, gak terbakar, nyantai. 7 lapis lah, langit tembus, nyantai. Pada kecepatan seperti ya salahmu sendiri. Karena melanggar peraturan di tol kan maksimal 100 kilo gitu kan ya. Kamu 170 km per jam. Coba buka jendela, telinga kita itu bisa pecah. Sakit di telinga, suara angin yang luar biasa. Atau kamu buka sunroofnya itu, suaranya kenceng di telinga luar biasa. Lah bagaimana Nabi SAW kecepatan super tinggi, ya kok biasa-biasa saja? Kenapa? Manusia ini manusia yang paling kuat. Sallu ala Nabi. Manusia yang paling kuat, super kuat Nabi Muhammad SAW. Paling kuat. Kemudian tidak ada ciptaan Allah yang lebih full manfaat dari Nabi Muhammad SAW. Gak ada. Makanya kalau kita cek air ludah Nabi Muhammad SAW obat. Bahkan air seni Nabi Muhammad SAW obat. Darah Nabi Muhammad SAW obat. Keringatnya Rasulullah obat. Sentuhan tangannya obat. Sampai ada sahabat ulama yang ngarang buku tentang sentuhan tangan Nabi Muhammad SAW. Jadi dengan sentuhan tangan itu banyak yang dapat rambutnya Nabi SAW, rambut jadi obat. Setelah rambut itu terpisah dibagi-bagi sama sahabat, dikasih air diminumkan jadi obat. Makanya kalau ada orang nanya, ini apa sholawat bil qulub? Nabi kok dibilang obatnya hati, penyembuh badan. Ya itu memang Nabi mau obatnya hati, Nabi mau penyembuh badan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas semuanya? Oke, sedikit lagi. Saya juga udah ngomong kebanyakan nih, 42 menit. Tadi tenggorokan gerok, suara nggak keluar, sekarang teriak-teriak. Betul. Geroknya masih ada atau hilang? Masih tapi nggak terasa. Betul kan ya? Karena saya nggak mau takut sama gerok. Tapi saya nggak mau sombong sama gerok. Pokoknya saya bilang sama gerok, jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Karena saya masih suka ngobrol. Suka teriak. Dan kalau kamu lagi mampir, saya akan layani. Silakan mampir, silakan kamu aktivitas, tapi jangan ganggu aktivitasku. Jangan ganggu aktivitasku. Jadi saya nggak mau ngeluh, surah, gimana ini, enggak. Kesian, surah itu juga makhluk Allah. Makhluk Allah, hargai dia. Ajak bicara saja, ajak ngobrol, asik-asik. Tapi jangan kamu coba-coba minta penyakit. Nah, Nabi Muhammad SAW tubuhnya semua obat, dirinya semuanya obat. Zaman sekarang coba tanya sama dokter. Ini ayahnya Mas Riza ini kan dokter. Ya beliau dokter internis. Itu dan ahli senior. Dokter yang Anda temui, cek semua obat yang dikasih, baik bentuknya itu padat maupun cairan. Pasti itu sumbernya, asalnya dari tumbuhan. Zat asalnya, kimianya dari tumbuhan. Dari sesuatu yang dalam bumi. Zat asalnya dari dalam bumi. Zat asal itu diramu jadinya obat. Setelah dengan hitungan-hitungan tertentu. Kurang ini kasih ini, obatnya ini. Kan begitu ya. Kelebihan ini kasih ini biar seimbang lagi, obatnya ini. Nah, untuk menambah, untuk mengurangi zat-zat yang diambil dari bumi. Nah, kalau kamu percaya zat-zat di bumi ini bisa ngasih manfaat, sementara Nabi Muhammad SAW adalah makhluk zat yang paling manfaat. Makhluk zat yang paling manfaat. Apa masih perlu dijelaskan lagi kalau sekujur tubuh Nabi adalah obat? Gak perlu dijelaskan.
Makanya begitu kita sholawat pada Allah, mengingat-ingat pangkat Nabi yang obat, maka Allahnya senang. Kamu paham ya, kalau Nabiku obat, ya udah kamu tak sembuhkan, selesai. Kamu paham kan Nabiku obat? Ya udah, balasannya aku akan sembuhkan kamu. Karena kita nggak pamer obat, nggak pamer dokter. Yang kita pamerkan, ya Allah, saya punya Nabi yang bisa menyembuhkan dengan izinmu. Saya punya Nabi yang bisa ngangkat penyakit dengan izinmu. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam bisa menyembuhkan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada khilaf, Rasulullah dan Rasul yang paling tinggi sallallahu. Makanya akhir zaman ini, khususnya bulan-bulan ini, yuk ajak umat semuanya, jangan takut sama penyakit, tapi nyantai saja, hadapi kalau memang sakit dengan sabar, gak sakit dengan syukur, tapi sholawat tibil kulub sebar luaskan. Yang tadi ini tibil kulub, tapi syairnya bukan syair yang biasa dibaca orang. Syair-syair yang dibaca orang biasanya Ki Ageng Selo itu ya. Nah ini tadi saya pakai syairnya Habib Ali Habsyi rahimahullah. Di Maulid Simtudurar ada ya Maulid al-Mustafa yang 5 Yahsul Syifa, mendapatkan kesembuhan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu akhirnya huruf mim. Sholawat tibil kulub juga akhirnya huruf mim. Makanya kalau digabungkan pas, refnya pakai sholawat tibil kulub, isi doanya pakai syairnya Habib Ali Al-Habsyi. Ini baru perdana di sini. Jadi kalau cari gimana pun gak ketemu ini. Ya perdana di sini. Nah, insya Allah nanti seterusnya mau saya gaungkan. Dan saya ajak yang lain juga menggaungkan sholawat tibil kulub. Biar apa? Umat tenang. Aku punya Nabi, aku punya Rasul yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akan memberikan kesembuhan. Karena yang bisa menyembuhkan cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas semuanya? Alhamdulillah. 46 menit 29 detik. Ya biasanya kalau maulid itu ceramah saya cuma 5 menit 7 menit. Atau 10 menit. Ini sudah gerok 46 menit ya. Alhamdulillah. Pokoknya hidup di antara syukur sama sabar. Malam hari ini alhamdulillah saya di makom syukur. Saya nggak mau makom sabar. Enak makom syukur. Pilih mana kamu, sabar atau syukur? Makanya guru saya ngasih wasiat sama saya. Jangan pernah minta sama Allah sabar. Kamu kalau minta sabar sama Allah berarti minta diuji. Minta diuji. Karena sabar itu kalau ada ujian. Tapi kalau kamu lagi diuji, kamu harus sabar. Nah, wong sehat-sehat saja, ada penyakit, gak ada apa-apa, kok doanya, ya Allah beri aku kesabaran. Nah, minta diuji, habis itu istrinya marah-marah. Minta diuji, habis itu suaminya marah-marah. Minta diuji, habis itu anaknya ganggu. Ya salahmu sendiri. Wong damai-damai, enak-enak, kau minta sabar. Sabar itu diminta kalau lagi ada masalah. Ya Allah, beri aku kesabaran dalam menghadapi penyakit ini. Ya Allah, beri aku kesabaran dalam menghadapi suamiku. Ya Allah, boleh bu. Kalau suaminya emang nyebelin, ya nyebelin luar biasa, minta kesabaran. Itu bu, boleh. Bagus bahkan. Karena kalau istri nggak sabar bahaya. Dikit-dikit ke pengadilan. Na'udzubillah min dzalik. Karena kalau istri nggak sabaran, dikit-dikit ganti suami. Ya na'udzubillah min dzalik. Sabar. Sama juga suami. Sabar ngadepin istri. Suami nggak sabaran, dikit-dikit ganti istri. Nah itu modus itu. Ini buat alasan istri saya bakal lagi ini ganti, istri saya begini ganti, padahal nafsu. Nafsunya pengen gonta ganti. Na'udzubillah min. Belum sudah saya jelaskan ya. Jangan lupa ini bulan Rajab. Ini bulan Rajab. Bulan yang kita disuruh doa minta berkah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Setahun yang lalu masuk bulan Rajab, itu share-sharean isinya. Share-sharean di YouTube, di WhatsApp, Facebook isinya doa ini tersebar kemana-mana. Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rajab ini yang tersebar, hati-hati corona. Yang tersebar di mana-mana corona. Doa Nabi kok dihilangkan. Kemudian pesan saya, jangan tinggalkan sunnah Nabi gara-gara corona. Gara-gara corona saya lihat di TV internasional tuh ya. Itu orang salaman aneh-aneh sekarang. Salamannya pakai sikut. Ada yang salamannya pakai kaki. Iya. Ada yang salamannya mungkin pakai kepala. Dok gitu ya. Salamannya aneh. Udah salaman pakai tangan. Bismillah jabat tangan. Muslim sama muslim jabat tangan, dosa berguguran. Jangan takut ketularan. Ketularan. Gara-gara takut ketularan salamannya aneh. Ini bukan salaman namanya. Ya, takut sakit jantung. Ya, bukan salaman. Salaman udah jabat tangan. Masa kalah sama Presiden Amerika itu siapa?
Gak penting juga dihafalkan. Siapa namanya? Hah? Siapa? Donald Trump. Itu yang lain salamannya pakai sikut, pakai ini. Donald Trump itu bukan muslim. Salamannya gagah. Dia Donald Trump aja nggak takut sama corona. Kamu muslim takut sama corona. Wah, anehnya luar biasa. Jelas semuanya? Dah, jangan takut ke masjid. Wah, itu di masjid kemarin ada yang batu-batu. Jadi jangan ke masjid dulu. Masya Allah. Gara-gara corona masjidnya sepi. Pengajiannya sepi. Tapi anehnya, ya penonton bioskop nggak pernah sepi. Yang nonton bioskop walaupun corona rame. Mall, tempat pertemuan istiqomah terbesar di dunia tiap hari. Mall, tempat berkumpulnya manusia terbesar tiap hari. Mall dan pasar, itu tiap hari manusia kumpul istiqomah. Betul? Ada corona, pasar semakin rame, mall semakin rame. Nah kok kamu tambah buat sepi pengajian? Kan anehnya luar biasa. Yang nyembuhkan adalah Allah Ta'ala, yang mendatangkan obat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka angkat tangan, minta sama Allah Ta'ala. Mari kita akhiri kajian ini dengan 3 kali baca sholawat tibbil qulub. Walaupun tadi udah banyak, biar semangat hati. Ustaz Ali Masum ya. Fadhal. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin. Kabul insyaallah. Saya ucapkan jazakumullah khairan, mudah-mudahan berkah buat semuanya. Saya kembalikan waktu kepada Mas Riza and tim. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas